Ketika sinar matahari yang hangat bersinar melalui jendela keesokan paginya, Xiao Yan yang sedang berlatih, perlahan membuka matanya. Ruang di sekitar Xiao Yan membentuk fluktuasi misterius saat ia membuka matanya. Gelombang demi gelombang douqi dengan warna yang berbeda mengalir pelan ke alis Xiao Yan. Akhirnya, mereka menyatu dengan jiwanya. Dengan keterampilan jiwa tunggal hebat ini, pelatihan spiritualku berkembang cukup cepat. Ekspresi penuh pujian muncul di wajah Xiao Yan saat dia merasakan perasaan penuh yang terpancar dari titik di antara alisnya. Dia telah bekerja keras untuk mempraktikkan keterampilan jiwa tunggal yang hebat saat dia memiliki waktu luang. Keuntungan yang diperolehnya cukup besar. Aura spiritualnya, yang sangat sulit ditingkatkan, secara otomatis meningkat secara alami saat dia mengedarkan keterampilan jiwa tunggal yang hebat. Metode aneh ini memang layak menjadi barang dari zaman kuno. Xiao Yan tersenyum dan berdiri dari tempat tidurnya. Ia meregangkan tubuhnya sebelum mendorong pintu kamarnya hingga terbuka. Ia keluar dari kamar. Setelah menemukan Xiao Yi dan yang lainnya, seluruh kelompok itu meninggalkan rumah. Rumah besar ini telah dipenuhi oleh para ahli dari seluruh penjuru. Para ahli ini memiliki kekuatan yang besar atau memiliki faksi yang kuat yang mendukung mereka. Tentu saja suasana menjadi ramai ketika orang-orang ini berkumpul bersama. Kelompok Xiao Yan berkeliaran dengan malas sebelum berhenti di sebuah toko anggur yang menempati sebagian besar rumah bangsawan itu. Ada sebuah panggung batu besar di tengah-tengah toko anggur besar ini. Douqi meletus dari panggung batu itu saat dua sosok saling bertukar pukulan dengan kecepatan seperti kilat. Pertarungan yang menarik itu menyebabkan banyak pengamat berulang kali berteriak, "Bagus." Dua orang di peron adalah Douzong bintang 6. Mereka adalah para ahli dengan reputasi di dunia luar. Namun, mereka tidak menarik perhatian Xiao Yan. Kelompoknya menemukan sebuah meja di toko anggur yang dekat dengan jendela sebelum duduk. Pandangan mereka menyapu tempat penjualan anggur dan menemukan cukup banyak orang dengan kekuatan besar. "Apakah kamu sudah menanyakan beberapa informasi terkait pasukan hitam terendam itu?" Setelah seorang pelayan wanita menyajikan teh, Xiao Yan melirik pertarungan di atas panggung sebelum bertanya dengan lembut. Dia akan melakukan kontak dengan klan Gu ini. Tentu saja, dia perlu mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang mereka. Pasukan hitam terendam ini dikabarkan menjadi tempat berkumpulnya para prajurit terkuat dari klan Gu, dan pasukan ini memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Xiao Yan perlu mendapatkan beberapa berita tentang mereka. "Ya?" Xiao Yi menyeringai dan mengangguk. Ia bertukar pandang dengan Tianhuo Zunze sebelum menjawab dengan lembut, status tentara hitam terendam cukup tinggi dalam klan Gu karena persyaratan seleksi yang ketat diberlakukan. Mereka tidak hanya harus benar-benar setia kepada klan Gu, mereka juga harus mencapai level tertentu pada usia tertentu. Dikabarkan bahwa tentara hitam terendam diuji setiap tahun. Mereka yang gagal memenuhi persyaratan ujian akan dikeluarkan. Oleh karena itu, kualitas tentara hitam terendam cukup tinggi. Xiao Yan mengangguk pelan saat mendengar ini. Dari penampilan para penjaga berbaju hitam di gerbang kota, dia tahu bahwa para prajurit dari pasukan hitam terendam ini bukanlah orang-orang biasa. Mereka semua adalah prajurit berbakat yang akan sangat sulit ditemukan di dunia luar. Tentara hitam terendam memiliki pembagian pangkat yang sangat ketat. Ada 8 komandan besar. Ling Quan dan komandan kelima termasuk di antara orang-orang ini. Namun, Ling Quan berada di peringkat ke-7. Tianhuo Zunze di samping tersenyum saat dia mengungkapkan beberapa informasi. Ling Quan hanya peringkat ke-7, ya? Xiao Yan menyipitkan matanya. Ling Quan memiliki kekuatan Douzun bintang 1 sementara komandan kelima memiliki kekuatan Douzun bintang 3. Lalu, apakah komandan pertama dari tentara hitam terendam memiliki kekuatan bintang 6 atau lebih tinggi? Memang layak menjadi klan Gu. Xiao Yan mengangguk pelan. Mereka di antara generasi muda yang bisa mencapai kekuatan Douzun bintang 6 pastilah para jenius hebat. Meskipun anggota klan Gu memiliki garis keturunan Doudi, para komandan ini tetap menunjukkan kekuatan klan yang hebat. Kau yang sekarang tidak begitu disukai di mata para jenius muda dari klan Gu. Banyak dari mereka bahkan menganggapmu sebagai saingan cinta. Kurasa kau akan merasa sangat frustrasi selama berada di klan Gu. Dokter peri kecil menutup mulutnya dan tertawa pelan. Tidak banyak anggota klan Gu yang mengetahui hubungan antara Sun Er dan aku, kan? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Dulu tidak banyak. Namun, menurut informasi yang kukumpulkan, masalah ini diketahui semua orang karena Sun Er secara pribadi telah mengakui hubungan kalian berdua dalam pertemuan tetua. Dokter peri kecil tertawa.
Xiao Yan tercengang. Dia tertawa getir, gadis ini. Dia benar-benar cukup berani. Namun, jika itu yang dia katakan, biarlah. Masalah ini pada akhirnya akan terungkap. Adapun para jenius dari klan Gu, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Aku telah menyadari sejak awal bahwa aku tidak akan menemukan banyak kedamaian di alam Gu ini. Xiao Yan sudah tidak asing lagi dengan kecantikan dan daya tarik Sun Er yang luar biasa. Klan Gu ini juga memiliki banyak orang jenius. Karena berbakat, anak-anak muda ini pasti tidak akan menyukai wanita biasa. Oleh karena itu, Sun Er, yang tidak hanya memiliki penampilan yang sangat cantik tetapi juga bakat yang luar biasa, tentu saja akan menjadi target mereka. Di antara 8 panglima besar, lebih dari setengahnya menganggapmu sebagai saingan cinta yang menimbulkan ancaman terbesar. Jika kau bertemu mereka, mereka pasti akan mencari alasan untuk beradu denganmu. Xiao Yi tertawa. Tentu saja, menurutku yang menimbulkan ancaman terbesar bukanlah orang-orang ini. Sebaliknya, keempat jenderal besar itu. 4 jenderal besar? Eselon atas sejati dari tentara hitam yang terendam dapat diringkas sebagai 8 komandan besar, 4 jenderal besar, dan 2 pemimpin tentara hitam yang terendam, adipati hitam yang terendam, Xiao Yi menjelaskan. Keempat jenderal besar ini adalah para jenius ulung bahkan di dalam klan Gu yang penuh dengan banyak bakat. Mereka semua adalah individu yang brilian. Berdasarkan potensi mereka, mereka akan menjadi anggota inti sejati klan Gu di masa depan. Xiao Yan terdiam. Rasa serius mengalir dalam hatinya. Apa yang telah ia peroleh di usianya saat ini adalah yang terbaik di Central Plains. Namun, sekarang setelah ia tiba di klan Gu ini, yang penuh dengan bakat, ia akhirnya mengerti bahwa pencapaian seperti itu tidak cukup untuk dibanggakan. Karena pangkat para jenderal ini lebih tinggi dari para komandan, kemungkinan besar bahkan jenderal yang paling lemah pun akan lebih kuat dari komandan pertama. Jika dipikirkan, kekuatan keempat jenderal besar ini akan mirip dengan Tianzun ke-9 dari Aula Jiwa. Apakah garis keturunan Dou Di benar-benar sekuat itu? Xiao Yan perlahan menghembuskan napas. Ia benar-benar merasakan tekanan. Kecepatan latihannya sudah sulit dipahami di mata orang-orang dari generasi yang sama, tetapi masih tampak sedikit lemah jika dibandingkan dengan para jenius utama dari klan Gu. Selalu ada seseorang yang lebih baik. Kalimat ini memang benar. Meskipun aku tidak tahu tentang sikap keempat jenderal yang sangat dihormati terhadapmu, Sun Er adalah anak yang diberkati dari klan Gu. Daya tarik yang dimilikinya terhadap para jenius seperti mereka tidak ada bandingannya. Karena itu, kamu harus lebih memperhatikannya. Xiao Yi mengingatkan Xiao Yan. Xiao Yan menyipitkan matanya. Ekspresi kejam terpancar dari matanya. Lupakan betapa kuatnya para jenderal ini. Tidak ada yang bisa menghentikan hubungan antara dia dan Sun Er. Meskipun dia hanya memiliki kekuatan Douzun bintang 5, dia tidak takut bahkan terhadap Douzun elit bintang 7 atau 8 jika mereka benar-benar bertarung. Oleh karena itu, dia berharap agar keempat komandan besar ini tidak menganggapnya sebagai buah kesemek yang lembut. Mereka yang memiliki garis keturunan Dou Di memang memiliki jalur pelatihan yang lancar. Namun, kecepatan ini terhenti tepat sebelum kelas Dou Sheng. Meskipun klan kuno seperti klan Gu memiliki banyak Douzun elit, tidak banyak orang yang dapat melangkah ke kelas Dou Sheng. Jika seseorang ingin maju ke tingkat itu, seseorang hanya dapat mengandalkan dirinya sendiri. Pada saat seperti itu, garis keturunan Dou Di menjadi beban. Oleh karena itu, Anda tidak perlu bersaing dengan orang-orang ini dalam hal pencapaian Anda saat ini. Ketika Anda mencapai kelas Dou Sheng di masa depan, orang-orang ini mungkin hanya akan tetap berada di kelas Douzun. Tian Huo Zunze meregangkan pinggangnya yang malas dan tertawa. Xiao Yan mengangguk. Dou Sheng Elite adalah eksistensi puncak di dunia ini. Meskipun garis keturunan Dou Di kuat, mustahil untuk menciptakan sejumlah besar ahli seperti itu. Jika tidak, itu akan menentang hukum dunia. Sementara kelompok Xiao Yan minum dan mengobrol di antara mereka sendiri, 2 tatapan sedingin es dari lantai atas toko anggur ini tertuju pada Xiao Yan. Dia Xiao Yan? Seorang pria muda tampan berjubah hijau melirik punggung Xiao Yan. Tangannya yang luar biasa panjang mengetuk pagar dengan lembut sambil bertanya dengan suara samar. Kakak ketiga, dia adalah Xiao Yan yang disebutkan nona muda. Dia memiliki reputasi besar di Central Plains. Kesombongannya tidak berkurang sedikit pun bahkan sekarang setelah dia datang ke klan Gu kita. Sebuah tawa dingin menjawab. Dengan mengikuti suara itu dan melihat ke atas, orang itu adalah Ling Kuan, yang telah ditendang oleh Xiao Yan kemarin. Ini bukan Central Plains,
Pria berpakaian hijau itu tersenyum. Senyumnya mengandung sedikit rasa dingin saat dia berkata, meskipun kita mungkin tidak menarik perhatian nona muda, seseorang dengan level seperti itu seharusnya juga tidak memiliki kualifikasi itu. Sebaiknya kau tidak melakukan hal yang gegabah. Mereka adalah tamu. Seorang pria bertubuh kekar mengerutkan kening saat berbicara. Dia adalah komandan kelima dari kemarin. Tenang saja, semuanya akan berjalan sesuai aturan. Pria hijau itu tertawa dengan nada gelap namun lembut. Setelah suaranya terdengar, pemenang ditentukan di antara dua sosok yang bertarung di panggung batu di bawah. Keduanya mundur. Tiba-tiba, suara keras dan jelas menarik perhatian semua orang. Seorang pria kurus melompat dan berteriak keras. Orang yang akan bertarung selanjutnya adalah komandan ketiga dari tentara hitam yang tenggelam, Yang Hao, dan juara dari pertemuan pil, Xiao Yan. Tidak jauh dari situ, tangan Xiao Yan yang baru saja mengangkat cangkir teh tiba-tiba bergetar. Seketika, wajahnya perlahan berubah muram. Dia sepertinya telah jatuh ke dalam perangkap seseorang. Teriakan keras bergema di dalam gedung, menyebabkan suasana yang bising segera menjadi tenang. Kedua orang ini cukup terkenal. Yang satu adalah komandan ketiga dari pasukan hitam terendam klan Gu, sementara yang lainnya adalah juara pengumpulan pil. Keduanya adalah orang-orang luar biasa di antara generasi muda. Apakah para pengamat cukup beruntung untuk menyaksikan mereka bertanding di sini hari ini? Kegembiraan muncul di mata banyak orang saat mereka memikirkan hal ini. Pandangan mereka menyapu sekeliling mereka dalam upaya menemukan mereka berdua. Apa yang telah terjadi? Kelompok Xiao Yi juga terkejut karena perubahan yang tiba-tiba dan tak terduga ini. Mereka melihat ekspresi muram Xiao Yan dan segera memahami sesuatu. Mereka mengerutkan kening dan berkata, tidak disangka masalah datang mengetuk pintu setelah baru saja membicarakannya. Ini benar-benar agak terlalu licik. Dengan kecerdasan mereka, mereka tentu saja mengerti bahwa pihak lain takut Xiao Yan akan mundur, menjelaskan mengapa dia bertindak di depan umum sebelum meminta izin. Jika Xiao Yan kalah dalam pertandingan ini, kemungkinan besar itu akan menjadi alasan bagi klan Gu untuk menyerang Xiao Yan. Bahkan Sun Er akan terlibat dalam hal ini. Apa? Ekspresi Xiao Yan tampak muram. Ia menghembuskan napas perlahan dan meletakkan cangkir tehnya. Ia berkata dengan lembut, baiklah. Aku tidak suka masalah terus-menerus seperti ini. Tidak akan buruk jika aku membunuh seekor ayam untuk memperingatkan monyet-monyet itu sebelum memasuki klan Gu. Karena ia dengan sukarela ingin menjadi ayam ini, aku akan menerima tawarannya. Xiao yang tiba-tiba menoleh setelah mengucapkan kata-kata ini. Tatapan dinginnya tertuju pada pria berpakaian hijau di lantai atas. Haha, inderanya cukup tajam. Pria berpakaian hijau itu tertawa ketika melihat Xiao yang melihat ke arahnya. Ekspresinya tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Kekuatannya berada di puncak kelas Douzun Bintang 5. Meskipun Xiao yang juga seorang Douzun Bintang 5, pemuda berpakaian hijau ini jarang dikalahkan saat melawan lawan dengan level yang sama. Yang Hao, kamu seharusnya tidak bertindak gegabah. Jika para tetua mengetahui hal ini, komandan kelima di sampingnya mengerutkan kening saat dia berbicara. Kita hanya bertarung. Klan Gu kita selalu lebih suka bertarung. Bukankah lebih baik mencari teman lewat pertarungan? Yang Hao tertawa pelan dan melanjutkan, tenang saja, aku tidak akan membiarkan dia kalah dengan cara yang buruk. Tentu saja ini hanya jika dia bersikap bijaksana. Setelah kata-katanya terdengar pelan, tubuh Yang Hao berkelebat, dan dia muncul di panggung batu sebelum komandan kelima bisa mengatakan apapun lagi. Dia tersenyum sambil melihat ke arah Xiao Yan. Dia tertawa dan berkata, Tuan Xiao Yan, saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Bolehkah saya meminta pelajaran dari Anda hari ini? Semua pandangan di gedung itu tiba-tiba tertuju pada sosok kurus di samping jendela. Dia adalah Xiao Yan? Sang juara pengumpulan pil? Dia terlihat sangat muda. Tidak disangka dia telah mencapai level alkemis tingkat 8 di usia seperti itu. Sungguh sulit dipercaya. Dikabarkan bahwa gurunya adalah Yao Chen, Yao Zunze dari dulu. Namun, Yao Chen saat ini telah maju ke Bansheng. Kekuatannya begitu hebat hingga menakutkan. Tidak heran. Yao Chen memiliki mata yang tajam. Murid saat ini jauh lebih kuat daripada Han Feng saat itu. Ekspresi Xiao yang tampak tenang saat mendengar percakapan pribadi di sekitarnya. Dia menoleh dan menatap pria muda berpakaian hijau di atas panggung dengan senyum gelap di wajahnya. Dia perlahan berdiri dan berkata,
Karena komandan ketiga bersikeras akan hal ini, aku tidak akan menolak tawaranmu. Alis Yang Hao sedikit terangkat saat melihat Xiao Yan tidak menemukan alasan untuk menolaknya. Namun, senyum di wajahnya semakin mengembang. Dia memberi isyarat, setelah kamu. Namun, tidak ada yang melihat dingin yang terpancar di matanya saat dia membungkuk kepada Xiao Yan. Hati-hati. Kelompok Xiao Yi tidak menghentikannya. Mereka yakin dengan kekuatan Xiao Yan. Kekuatan Yang Hao mungkin berada di puncak Dozun bintang 5, tetapi kekuatan semacam ini tidak menimbulkan ancaman fatal bagi Xiao Yan saat ini. Ya? Xiao Yan mengangguk. Dia melangkah maju dan ruang di depannya menjadi terdistorsi. Saat berikutnya, dia muncul agak jauh dari Yang Hao. Kau memang pantas menjadi juara dalam pertemuan pil. Keberanianmu sungguh mengagumkan. Yang Hao menyeringai sambil menatap Xiao Yan dan memujinya. Xiao Yan tampak tenang saat melirik senyum tipis di wajah Yang Hao. Suaranya tenang, tanpa emosi, silakan. Baiklah. Yang Hao tertawa keras. Tiba-tiba dia melangkah maju. Douki yang besar dan dahsyat segera melonjak ke segala arah. Tekanan Douki yang kuat menyebabkan ekspresi sejumlah orang di dalam gedung berubah. Hari ini, komandan ini akan menguji secara pribadi dan melihat seberapa hebat juara pengumpulan pil ini. Yang Hao tertawa keras saat Douki-nya melonjak. Tangannya yang panjang tiba-tiba mengepal, dan angin kencang terbentuk di telapak tangannya. Kakinya menghentak tanah, dan tubuhnya muncul di depan Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Angin cakar yang tajam menyerbu ke arah Xiao Yan seperti jaring. Kekuatan tajam itu merobek ruang, membentuk banyak bekas luka hitam gelap. Xiao Yan melangkah mundur saat menghadapi serangan ganas Yang Hao. Dia mulai menggunakan gerakan kaki misterius dalam radius 3 langkah dan menghindari angin cakar Yang Hao yang kuat. Kecepatannya sungguh cepat. Namun, datanglah dan cobalah gerak kaki ular naga milikku. Yang Hao terkejut saat melihat Xiao Yan berhasil menghindari serangannya. Ia langsung berteriak dingin. Ia melangkah maju. Dengan langkah seekor naga dan harimau, tubuhnya berubah seperti hantu dan sosok ilusi ular naga muncul samar-samar di belakangnya. Klan Gu tidak kekurangan Do skill kelas atas. Selain itu, sebagai komandan ketiga, Do skill yang dipelajari Yang Hao jelas bukan yang biasa. Gerakan kaki ular naga ini sendiri tidak kalah dengan gerakan 3000 petir milik Xiao Yan. Cakar penghancur ki jahat langit. Kecepatan Yang Hao tiba-tiba meningkat setelah menggunakan jurus kaki ular naga ini. Angin cakarnya tiba-tiba berubah saat aura jahat yang ganas dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Ruang tempat telapak tangannya lewat retak, dan suara dengungan yang memekakan telinga menyebar dengan tajam. Klan Gu memang klan yang besar. Keterampilan Do tingkat tinggi yang sulit dilihat di dunia luar ini digunakan sesuka hatinya. Mata Xiao Yan menyipit saat ia merasakan kecepatan dan serangan Yang Hao tiba-tiba menjadi lebih tajam. Dengan memiliki begitu banyak Do skill kelas atas untuk melindungi dirinya, tidak mengherankan jika orang ini tidak khawatir untuk mengalahkan Xiao Yan, yang juga seorang Dozun bintang 5. Namun, ia telah salah perhitungan. Di hadapan Xiao Yan, yang memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa kuat, teknik ketangkasan seperti hantu tidak dapat lepas dari pandangannya. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan akan secara akurat menyerang angin cakar Yang Hao tepat saat hendak mencapai sasarannya. Momen ini secara kebetulan adalah saat angin cakar berubah dari lemah menjadi kuat. Namun, seseorang tidak akan dapat memanfaatkan celah seperti itu tanpa kemampuan pengamatan yang sempurna. Ekspresi Yang Hao berubah serius setiap kali mereka bertukar pukulan. Setelah lebih dari selusin pertukaran pukulan yang tajam, ekspresinya telah digantikan oleh ekspresi serius. Meskipun dia telah menggunakan dua jenis keterampilan Do tingkat menengah kelas D, dia tidak dapat melukai Xiao Yan. Gerakan santai Xiao Yan membuatnya merasa bahwa dia kehilangan muka. Aku tidak percaya bahwa bocah malang sepertimu dapat bersaing dengan komandan ini dalam hal jumlah dan kualitas keterampilan yang kau miliki. Ekspresi Yang Hao tampak gelap dan dingin. Kakinya tiba-tiba tertarik ke belakang. Pada saat yang sama, tangannya mulai membentuk banyak segel yang sangat dikenal Xiao Yan. Keterampilan segel dewa, ya? Xiao Yan menyipitkan matanya saat melihat segel itu. Tubuhnya berkelebat dan secara aneh muncul di depan Yang Hao. Dia menjentikan jarinya dan angin sepal-sepal bertiup, menghantam pergelangan tangan Yang Hao dengan kecepatan seperti kilat. Angin ini mungkin tidak kencang, tetapi mengganggu penyelesaian keterampilan segel dewa, menyebabkan darah di dalam tubuh Yang Hao bergolak. Bocah ini.
Kenapa dia tahu kelemahan dari skill segel dewa? Ekspresi Yang Hao berubah ketika Xiao Yan tiba-tiba menghancurkan segel yang telah dibentuknya. Sebelum dia sempat berpikir, angin panas bertiup, dan dia harus segera menerimanya. Angin panas menyebar di panggung batu. Semua orang tercengang melihat Yang Hao terhuyung mundur beberapa langkah karena pukulan Xiao Yan. Yang Hao berada dalam situasi di mana Xiao Yan benar-benar membuatnya kewalahan. Wajah Lingkuan yang tadinya gelap dan dingin di lantai atas berubah sedikit jelek. Dia samar-samar mulai merasakan kegelisahan yang tumbuh. Yang Hao bukan tandingannya. Komandan kelima juga menunjukkan ekspresi serius. Xiao Yan tampak tenang bahkan saat menghadapi keterampilan Yang Hao, menyebabkan hatinya tanpa sadar merasa sedikit lesu. Orang ini memang bukan orang biasa-biasa saja karena mampu menarik perhatian nona muda. BJG. Wajah Yang Hao memerah setelah dipaksa mundur oleh telapak tangan Xiao Yan. Jelas, dia tidak mengerti mengapa dia tidak dapat mengalahkan Xiao Yan dengan kekuatannya di puncak kelas Douzun bintang 5. Selain itu, dia bahkan telah menggunakan banyak keterampilan Dou yang kuat. Di sisi lain, Xiao Yan belum menggunakan satu keterampilan Dou pun sampai sekarang. Segel tanah terbalik. Keganasan samar-samar muncul di wajah Yang Hao. Dia melepaskan jurus kaki ular naganya hingga batas maksimal. Sosok ilusi ular naga muncul di panggung batu sementara segel di tangannya terbentuk dengan cepat. Douki yang besar dan perkasa dengan cepat terkumpul. Xiao Yan berdiri di atas panggung dengan kedua tangan di belakangnya. Matanya tampak tenang saat ia memperhatikan sosok samar yang bergerak cepat sebelum perlahan menutup matanya. Pembentukan yang sukses. Keganasan di wajah Yang Hao menjadi lebih intens saat dia melihat apa yang dilakukan Xiao Yan. Segel tangannya tiba-tiba berhenti. Ekspresi dingin muncul dari matanya. Namun, hawa dingin menyelimuti hatinya saat segel di tangannya hendak diluncurkan ke arah Xiao Yan. Saat hawa dingin itu muncul, panggung batu di bawah kakinya tiba-tiba retak. Pilar magma panas menampakkan cakarnya dan melesat keluar seperti naga api. Pilar itu menghantam kaki Yang Hao. Serangan yang dilepaskan dari bawah tanah telah melampaui ekspektasi semua orang. Sebagai aktor utama, Yang Hao memuntahkan seteguk darah segar, dan tubuhnya terhantam pilar api hingga ia terpental. Akhirnya, ia menabrak pilar batu besar bangunan itu. Pilar batu itu langsung hancur berkeping-keping. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi saat semua orang menyaksikan pertempuran ini berakhir dalam sekejap. Banyak mata yang tercengang menatap pemuda kurus itu dengan tangan di belakangnya. Tubuhnya bahkan belum bergerak. Sesaat kemudian, tepuk tangan seperti guntur bergema di seluruh gedung dengan cara yang memekakan telinga. Ekspresi Xiao Yan tetap tenang. Ia mengamati Yang Hao yang hangus dan hitam sebelum menangkupkan kedua tangannya. Ia tersenyum dan berkata, "Terima kasih sudah bersikap santai, komandan ketiga." Yang Hao, yang baru saja mendarat di tanah, tanpa sadar memuntahkan seteguk darah segar lagi. Dia tidak pernah menyangka akan dikalahkan secara menyedihkan oleh tangan Xiao Yan dengan kekuatan Douzun bintang 5-nya yang luar biasa.